Halo, selamat pagi, siang, sore, malam buat teman Abah dimanapun berada yang sedang menyaksikan video ini. Kembali lagi telah Abah bersama saya Alfredo Sihombing akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber yang paling kece, yang paling yahut, kalau bisa kita bilang udah kayak Om Google-nya ya. Jadi semua ada dalam pemikirannya Abah. Oke, Abah apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah, sekarang yang akan kita bicarakan itu adalah tentang mungkin ini menjadi sebuah apa ya, dilematis tersendiri buat beberapa orang ya, Pak ya. Kenapa tuh? Karena sekarang kan udah mau akhir tahun. Oh iya, Desember ya kan? ya? Desember Iya. gitu. Dan nanti juga akan tahun baru. Itu kan artinya kita kan istilahnya merayakan tahun Masehi. Tapi kan kita pengen tahu nih sejarah-sejarah sebelum dan sesudah Masehi. Maksudnya ini kan ya kalau aku kan hidup di generasi milenial nih. Abah hidup di generasi sebelumnya. Pasti kan knowledge-nya tuh banyak banget kan. Generasi jadul. Nah, generasi jadul. Ya sedikit lah lebih senior gitu kan. Nah, Bah, aku tuh pengen tahu nih gimana sih sejarahnya tahun ke tahun sebelum Masehi maupun sesudah Masehi. Karena itu kan banyak banget yang bertebaran tuh kan, tapi nggak bisa memuaskan rasa penasaran aku tuh. Kira-kira Abah bisa membantu kan dalam episode kali ini? Wah, itu panjang banget tuh. Wah, kalau saya ceritakan itu bisa 3 SKS lah gitu. Waduh, kebut semalam dong kita malam ini. Tapi garis besar aja lah gitu ya. Aha. Garis besar aja bahwa kalender Masehi ini memang sampai saat ini masih menyimpan banyak permasalahan. Permasalahan, Iya. bukan pertanyaan malahan. Bukan pertanyaan, permasalahan. Oke, kenapa tuh, Ya. Bah? Permasalahannya karena memang salah nenek moyang kita nun jauh di sana. Oke. Yang cikal bakalnya kalender Masehi itu. Oke. Jadi orang seolah-olah wah kalender Masehi nggak bener gitu kan. Padahal dia hanya melanjutkan kesalahan dari yang zaman dulu yang sudah susah untuk dirubah. Maksudnya melanjutkan kesalahan? Yang tidak dirubah. Loh, berarti Sehingga sampai sekarang ini Mhm. dalam keadaan yang tidak sinkron antara nama, antara arti, ya, antara jumlah harinya itu masih Pak Baliut, Pak Hibut bin Pak Burasut gitu kan. Bukannya kita udah kenal selama setahun itu 365 hari. Ya itu nggak jadi masalah. Nama-nama bulan pun dari Januari sampai Desember. Ya, nah itulah yang jadi permasalahan ketidakcocokan itu. Kenapa, Bang? Sebagai contoh gini ketidakcocokannya itu. Ini bukan kesalahannya yang ujung, tapi kesalahan yang dari awal. Iya. Sekarang bulan berapa? Sekarang bulan Desember. Bulan berapa? ke-12. Nah, jadi Desember itu bulan ke-12. 12. Orang selama ini ya, menganggap bahwa Desember itu adalah bulan ke-12. Aha, faktanya. Faktanya. Mhm. Tapi tidak sesuai dengan makna. Antara fakta dengan makna tidak sesuai. Berarti Desember itu memiliki Desember arti. itu memiliki arti. Desember berasal dari kata desem. Desem itu 10 atau deka. Ya, ada yang decade, dekade gitu kan. Nah, ada juga desa. Nah, bahasa Sunda ada yang namanya dasa. 10 artinya. Dasawarsa 10 tahun. Dasa. Itu bahasa Sunda. Dekade Nah, 10 kemudian tahun. bahasa Jawanya ada doso tuh kan. Dase itu artinya 10. Pada bersama kan bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa Romawi, bahasa Yunani, bahasa Portugis itu mirip. Dasa, doso, desa, deka, desem artinya 10. Jadi Desember itu artinya bulan ke-10. Tapi yang sekarang ya dari semenjak zaman Daud Sihombing sampai Alfredo Sihombing itu artinya Desember itu adalah bulan ke-12. Semuanya tahunya begitu. Iya, saya juga belajar dari kecil juga Desember adalah bulan ke-12. Lalu salahnya di mana, Bah? Ya. Nah, ini kita urut dulu. Berarti kita harus mengurai nih. Urai dulu. Kalau tidak diurai secara jelas mungkin kita akan kacau baliau gitu. Ya, kacau Pusing baliau. sendiri Ya, jadinya. ya, pusing kita kan. Jadi ini ya mulai kekacauan itu setelah itu ya. Setelah ada perubahan. Karena keinginan seorang
kaisar yang berkuasa merubah-merubah itu kan. Oh. Semuanya ingin dimasukkan namanya ke dalam bulan itu. Nah, jadi jangan dulu bicara bulan Masehi Desember, atau sistem Julian Gregorian, ya. Kita ke belakang dulu. Nah, kita tarik ulur berapa lama nih? Tarik ulur ke zaman berdirinya kerajaan Romawi kuno. Wah, Aduh. itu zaman Raja Romulus. Oke. Jadi zaman Raja Romulus itu ada yang namanya pembuatan kalender itu disesuaikan dengan tahun berdirinya kota yang namanya UAC itu kan. Jadi artinya UAC itu onde kondita lah gitu kan. Onde kondita saja itu kondita itu. Okay. Jadi artinya UAC itu pembuatan kalender disesuaikan dengan berdirinya kerajaan Romawi atau kota Roma pada saat itu. Nah, dibuatlah kalender. Kalendernya masih sistem lunar, masih sistem penanggalan bulan mengelilingi matahari, bumi. Okay. bukan lunar system, tapi bukan solar system, tapi lunar system. Nah, diantaranya bulan pertama itu bukan di Januari pada saat pendiriannya itu, tapi bulan pertama dimulai dengan bulan Maret. Kok agak-agak pusing ya, Bay? Ya, sekarang aja Januari itu bulan pertama. Tapi aslinya pada zaman kerajaan Romawi kuno itu, si pembuat pertama itu, bulan pertama itu namanya Maret. Ya, makanya ada Alfamart gitu. Alfa itu yang pertama gitu kan. Alfamart. Jadi bulan pertama itu Maret. Karena saat itu orang-orang Romawi, Imperium Romawi itu yang tadinya dia adalah para petani berubah menjadi prajurit-prajurit yang gagah berani, mempunyai kemampuan strategi militer yang luar biasa, sehingga yang disembah pertama, ya, agama pagan nih, yang harus disembah pertama itu adalah dewa perang, yang namanya dewa Mars. Mars, dewa Mars, atau Mars, ya. Sehingga bulan pertama disebutnya Martius, gitu. Martius. Itu bulan pertama. Kemudian lanjut ke bulan kedua, habis Maret baru Aprilius kan. Aprilius itu nama dewi atau nama dewi? Nama dewi. Ya. Aprilius itu kan banyak yang enggak inilah. Kalau mungkin pernah dengar nama Afrodit. Afrodita. Itu kan nama dewa juga kan. Nama dewi. Iya, dewi. Jadi yang pertama dewa perang yang paling disembah. Kemudian yang kedua Dewi Aprilia itu. Kemudian habis Aprilia itu Maius itu dari Maya. Nah, sekarang jadi Mei kan, tapi dulu namanya Maius gitu kan. Nah, itu seorang dewi juga gitu kan, seorang dewi yang ditaruh di bulan yang ketiga. Nah, jadi Martius, Aprili, Maius, Maya menjadi Mei. Nah, habis itu apa? Juni harusnya. Nah, kemudian barulah dewa berikutnya namanya Junos. Oh, Junos itu nama Junos dewa. itu nama dewa gitu kan. Nama dewa. Jadi empat pertama itu adalah nama dewa semua. Nama dewa semua. Kemudian baru bulan kelima. Bulan kelima ini kembali lagi ke perhitungan. Sehingga bulan kelima itu namanya Quintilis. Quintilis. Quintilis artinya 5. Queen. Ya. Oke. Habis Quintilis berarti 6 Sextilis. Sextilis. Sek itu 6. Sex. Iya. Ya, Sextilis itu 6 artinya. Oh, berarti 6 itu penurunan atau ya itu bahasa Inggris ya gitu kan. Kalau bahasa Inggris kan bahasa yang relatif baru, tapi yang bahasa murni itu ya Sextilis itu kan bulan ke-6. Habis bulan ke-6 baru ke-7. 7 itu berarti September. Nah, September namanya. Nah, jadi September itu septa dari Septus 7, ember bulan. Nah, jadi langsung ke September, kemudian Oktober bulan ke-8, November bulan ke-9, Desember bulan ke-10. Udah segitu aja, hanya 10 bulan. Berarti dulu cuma 10 bulan. 10 bulan aja. Jumlahnya 304.
304 hari. 304 hari. Terus gimana bisa jadi 12 bulan, terus jadi 365 hari? Nah, muncullah dari kaisar yang kedua, raja yang kedua. Oh, Raja yang kedua namanya Numa Pompilius. Numa Pompilius. Pompilius. Ya. Jadi Numa Pompilius yang raja yang kedua Romawi ini di tahun 717 sebelum Masehi, ya jadi BC before Christ, before Christ, itu menambahkan 2 bulan. Yang tadinya 10 bulan kan menambahkan bulan Januarius dengan Februarius. Ya, ini dewa juga. Januarius ini. Sehingga dianggap supaya imbang. Dari 12 bulan ini ya, ada 6 dewa dewi, kemudian ada 6 angka bulan gitu kan. Jadi imbang. Tadinya kan nggak imbang kan? Nggak imbang. Nah, jadi sekarang ada 6 dewa dewi ditambah Quintilis, kemudian Sextilis, September, Oktober, November, dan Desember. Udah imbang 66 gitu kan. Nah, sehingga dengan adanya penambahan ini gitu kan, adanya penambahan ini terjadilah penambahan hari. Yang tadinya Januarius itu sama si Februarius. Iya, kan berarti ditambah 2 bulan kan? 2 bulan, 30 bulan ya. 30, 30, ya. 60. Ya cuma sayangnya pada saat zaman dulu itu tidak seperti sekarang 30 hari, 31. Fix 30 enggak? Ya, enggak. Ada 30, 31, 30, 31 itu kan dulu bahkan bulan tertentu juga ada yang 28, 29. Jadi masih kacau, masih kacau. Nah, mereka itu memperhitungkan hari, jam itu based on apa, Bah? Maksudnya apakah emang ada, kalau dulu kan ya di beberapa film juga ada ahli astronomi segala macam yang orang pintar tanda kutip kayak gitu. Nah, mereka dulu pada raja-raja itu mereka itu ingin meniru sistem kalender Mesir sebetulnya yang lebih maju, relatif lebih maju daripada mereka. Mesir kan ngambilnya dari Babilonia, Sumeria. Dan Sumeria ngambilnya dari Nabi Idris atau Hanok dalam Injil, atau Hurmus, Harmisia. Ada seorang nabi yang namanya Harmisah. Iya. Jadi Hurmus Harmisah. Orang Islam manggilnya Nabi Idris. Orang Nasrani memanggilnya Hanok atau Ahnuk gitu kan. Dia memang nabi yang diberi kemampuan yang luar biasa oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia sebagai ahli astronomi yang menciptakan kalender. Ya gitu. Dari Hermes diwariskan ke Sumeria Babilonia, kemudian diambil Mesir, baru ke mana, ke Romawi. Nah, sehingga terjadilah 2 bulan itu kan. Nah, kemudian abang lanjutkan dulu. Oke, Pak. Penasaran nih, Pak. Nah, zaman pemerintahan berganti gitu kan, sehingga muncullah ada yang namanya Julius Caesar. Ya. Sampai ke pemerintahan Julius Caesar, ya. Ternyata bulan yang lunar system yang digabung dengan solar system itu berkurang sebanyak 90 hari. Itu kurang 3 bulan. Si Julius yang bikin. Hasil kajian daripada Julius Caesar itu kurang 90 hari. Lah, kok bisa? Ya karena perhitungan Julius Caesar 1 tahun itu adalah 365. Nah, karena dia mengambil seorang ahli astronomi dari Mesir yang namanya Sosigenes, dipanggil oleh Julius Caesar untuk merapikan kalender itu. Ternyata kurang 90 hari. Akhirnya Sosigenes bersama Julius Caesar ya kunjungan kerja lah. Kunker. Studi perbandingan. Berangkatlah ke Mesir pada tahun 47. Pada tahun 47 sebelum Masehi. Untuk belajar di sana. Sehingga dari ahli-ahli astronomi, ahli-ahli perbintangan itu disarankan supaya kembali cocok antara tahun dengan musim, musim tanam, musim panen, musim gugur, dan musim lainnya, musim gugur, musim semi. Itu
akhirnya harus ditambah 90 hari. Oh. 90 hari ditambah. Tapi tidak bisa merubah ini, tidak bisa merubah posisi. Udah Maksudnya posisi nama-nama bulan posisi itu. nama bulan itu. Karena kan yang merubah Desember itu menjadi bulan ke-12 kan Numa Pompilius tadi. Iya, si Dewa Pompei itu. Bukan Dewa, Kaisar. Oh, Kaisar. Iya. Kan dari yang pertama itu kan bulan Maret sebagai bulan iya. pertama. Desember yang ke-10. Desember ke-10. Dirubah sama Numa Pompilius itu. Januari itu menjadi bulan yang pertama, Februarius menjadi bulan yang kedua. Ini musim-musim dingin. Kemudian selama 2 musim dingin itu persiapan untuk menyambut hari raya musim semi yang jatuh di bulan Maret, tuh kan gitu. Jadi hari raya itu Maret saat itu, hari raya musim seminya itu gitu kan. Nah, tapi ternyata perhitungan Julius Caesar ini kurang. Setelah mendapat arahan, mendapat nasihat, advice dari Sosigenes itu, konsultan dia yang dari Mesir. Ya, sehingga terpaksa Julius Caesar itu pontang-panting merapihkan, menyempurnakan kalender Romulus itu. Nah, si konsultannya dia itu memperhitungkan waktunya gimana? Abah kira-kira tahu nggak? Maksudnya kan dia manggil tuh dari Mesir tuh. Ahli ya, ahli. Nah, dia ya. memakai sistem lunar atau apa, atau menggabungkan? Semenjak kunjungan kerja studi banding ke Mesir, para ahli perbintangan di Mesir langsung memberikan saran. Ganti, jangan memakai lunar system atau gabungan antara lunar system dan solar system. Kacau beliau, kacau balau lah kalau bahasa Indonesianya. Makanya dirapihin, ambil aja satu, sehingga dirubah menjadi solar system. Dalam arti bumi mengelilingi matahari dengan jumlah sebanyak 365 hari. seperempat hari. Ya, atau 365,6 6 jam gitu kan. 6 jam. Nah, dirubahlah sama Julius Caesar. Sehingga terjadi kecocokan gitu kan. Kecocokan antara bulan, musim panen, musim bercocok tanam, pergantian musim, ya, pergantian ada pergantian masalah pemerintahan juga selalu mendasarkan kepada kalender itu cocok gitu kan, ya. Tapi dengan syarat ada penambalan. Di antaranya apa? Nah, semenjak zaman Julius Caesar itu beberapa bulan mesti ditambah supaya lebih cocok lagi. Contohnya bulan supaya cocok. Tadi kan ada kelebihan hari, ada seperempat hari. Nah, seperempat hari kalau dikalikan, ini seperempat hari itu tiap tahun. Kalau 4 tahun menjadikan 1 hari. Ya, jadi seperempat itu 6 jam kan? 6 jam kan, jadi seperempat hari itu 6 jam. 6 kali 4 tahun berapa? Menjadi 4 kali 6 24 jam kan? Berarti 1 hari. Nah, 1 hari itu ditambahkan ke bulan Februari. Itu awal mulanya terjadi tahun kabisat berarti. Tahun kabisat gitu kan, supaya cocok itu ditambah gitu kan. Karena masih kurang terus gitu kan tadi itu. Nah, dengan kondisi yang terus-menerus ini disesuaikan itu memang wajar, karena dari mulanya itu sudah amburadul gitu kan dia. Dan si Julius ini berhasil lah merubah dan menambahkan si Januari Februari. Berhasil dia merapihkan kalender itu sehingga dia dianggap berjasa. Karena dianggap berjasa, bulan ke Juli berarti. Quintilis bulan yang ke-5 itu. Bulan Quintilis itu bulan yang ke-5. Itu diganti menjadi bulan Juli. Setelah ditambahkan Januari, Februari. Ya, Junos tadi kan akhirnya dia ingin namanya diabadikan di bulan ke-5. Sehingga habis Juni itu langsung bukan Quintilis tapi menjadi Juli. Namanya dia Julius Caesar. Diabadikan di bulan ke-5, Julius Caesar, jadi bulan Juli. Kemudian sebelum Julius Caesar terbunuh oleh Brutus,
kira-kira di tahun 44 sebelum Masehi. Masehi. Ya. Jadi kalau bulan sebelum Masehi itu kan mundur kan, dari 50, 49, 48, 47, iya tarik mundur gitu kan. Nah, atau sebelum terbunuh itu dia merapihkan semuanya supaya penggantinya tidak terlalu berat lah, terlalu berat gitu kan. Ya, makanya dirapihkan, kemudian nama dia abadikan. Nah, penggantinya keponakannya sendiri yang namanya Agustinus, Kaisar Agustinus gitu. Nah, berarti yang menggantikan posisi Julius itu kan keponakannya si Agustinus. Dan Agustinus pun pengen seperti omnya. Harus diabadikan juga. Ya, sehingga yang namanya bulan Sektilis itu artinya bulan ke-6. Ya, itu diganti menjadi Agustus, menjadi bulan Agustus. Sebelum si Januarius sama Februarius kan. Itu masih tetap itu kan, nggak tetap itu kan. Jadi Sektilis diganti menjadi Agustus. Sedangkan bulan ke-7 masih tetap. Iya. September, Oktober, November, Desember. Ya. Nah, kemudian Januarius, Februarius. Nah, bulan ini saat itu bulan Januarius, Februarius itu tidak begitu operasional. Jadi kayak stagnan gitu kan. Hanya karena musim dingin. Jadi orang-orang itu semuanya tinggal di rumah, nggak keluar. Dia mempersiapkan gitu kan, mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut hari raya musim semi yang jatuh pada bulan Maret, 25 Maret gitu kan, 25 Maret. Jadi hari raya itu tanggal 25 Maret karena bulan pertamanya itu adalah Maret. Bulan Maret itu gitu kan. Iya. Oke, nah ini kan berarti ya sejarahnya udah sedikit terungkap lah sama kita ya. Maksudnya dari awal ternyata emang ya nenek moyang kita ya ada salahnya, ada egoisnya, sehingga ya bisa dibilang merubah tatanan sehingga kita pakai sekarang. Nah, yang pengen aku tahu nih, Mbak, sejak kapan ini menjadi formal, dalam artian ya udah Januari bulan 1 dan Desember bulan 12 itu gimana tuh? Nah, itu nanti ada yang nanya istilahnya politik kebudayaan. Nah, jadi itu tadi belum selesai. Masih. Masih. Waduh. Ya. Jadi setelah Agustinus berkuasa itu berjalan seperti semula. Berjalan aja ke kalender itu. Rakyat juga tidak terlalu mempedulikan ya. Tapi terjadi kekacauan. Kekacauannya apa? Yang Desember itu yang tadinya bulan ke 10 akhirnya menjadi bulan ke-12, tapi namanya bulan ke-10. September yang tadinya itu bulan ke-7 menjadi bulan ke-9, naik 2 bulan gitu kan. Iya, tapi namanya tidak dirubah. Jadi ada kontradiksi, ada ketidaksinkronan antara fakta dengan sejarah, artinya makna daripada bulan itu. Dan oleh Julius Caesar juga nggak dirubah itu. Masa bodoh teuing berarti. Iya, karena dia mungkin konsentrasinya bagaimana. Nama gue harus masuk. Nama gue harus masuk gitu kan, di samping sosiogenes juga sosiogenes juga menambal bulan-bulan yang compang-camping gitu dengan tambah tahun kabisat, ditambah lagi 3 bulan 60 hari. 60 hari itu ditambahkan ke bulan Februari sebanyak 47 hari, kemudian 47 hari, kemudian yang 37 hari 37 hari tambah 57 ditambahkan ke bulan November sampai Desember, ditambah terus karena ada kekurangan di tiap-tiap bulan itu. Nggak seperti sekarang kan 30, 31, 31, akhirnya 28, 29. Nah, itu jasanya Julius Caesar itu. Sehingga menjadi bergantian 30, 31, 30, 31, kemudian bulan Februari 28 hari, kemudian jarak 4 tahun ditambah 1 hari menjadi 29 hari, tahun kabisat. Itu adalah jasanya si Julius Caesar, sehingga dia kalender itu dinamakan menjadi kalender Julian. Jadi kalender Julian, dia diabadikan. Tapi ponakannya juga nunut gitu kan, nunut ya, dengan mencantumkan namanya dia. Nah, setelah itu
Ada kaisar lagi yang berikutnya. Buset, Nah, banyak banget, Bah. ada kaisar berikut yang namanya Kaisar Justinian. 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 Ya, jadi Konstantin ya, kasih Konstantin Justinian itu kaisar Roma yang pertama kali masuk agama Nasrani. Oh, sebelumnya emang tidak. Semuanya agama pagan. Oh, yang tadi yang menyembah. Iya, menyembah dewa-dewa itu gitu kan. Nah, kemudian muncullah yang namanya Kaisar Romawi yang masuk agama Nasrani. Namanya Kaisar Konstantin, Kaisar Justinian. Ya, Kaisar Justinian ini memanggil lagi seorang rahib Katolik dari Roma atau dari Mesir? Dari Roma, Okay. Namanya Dionysius, Dionysius. ya, ex Cagus itu kan. Nah, jadi dipanggilnya Denis pendek lagi. Denis kan, pendek. gitu Emang kan. pendek, Bang? Dionysius, ya, panggilannya Denis pendek. Oh, Ya, beneran? Iya benar pendek. Jadi orang itu pendek gitu kan. Oh. Dionysius itu seorang rahib gitu kan. Ya, sama kayak di cerita itu Robin Hood ada seorang rahib yang pendek gitu kan. Iya, benar. Ya, yang membantu Robin Hood. Nah, ini diperintahkan oleh Kaisar Justinian karena beliau yang pertama kali memeluk agama Nasrani, nah, supaya menyesuaikan lagi kalender yang dibuat oleh Julius Caesar itu tadi. Dengan cara gitu kan, dengan cara menjadikan kalender Julian itu diganti menjadi kalender Masehi, di mana Nabi Isa Yesus Kristus dimasukkan ke sana, menduduki pusat dunia gitu kan istilahnya. Pusat dunia itu dia dianggaplah bahwa Nabi Isa Yesus Kristus itu lahir di kelahirannya tahun 1 Masehi gitu kan. Loh, berarti kalau misalkan begitu, selama ini kan kalau sejarah kita bilang kan 0 Masehi atau nggak ada 0 kan hitungannya kan. Iya. Dan kelahiran Nabi Isa itu tadi kan masalahnya tarik 0 itu belum lahir saat itu. Saat itu kita belum mempunyai angka 0. Ya. Jadi angkanya 1, 2, 3, sampai 4, 5 9. plus itu kan plus. Jadi dihitungnya dari semenjak Yesus Kristus itu dianggap ke atas itu plus, ke belakang itu minus gitu kan. Jadi plus 1, 2, 3, 4 ini minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 ke belakang gitu kan. Nah, ini yang memerintahkan kayak Kaisar Justinian. Ditambah lagi dia merapikan berbagai sekte yang ada karena banyak sekte-sekte, banyak pertengkaran di antara mereka. Kaisar Justinian banyak mengumpulkan para pendeta, ya, para rahib-rahib, ya, supaya mereka bersatu. Nah, itu ada yang pertamanya konsili Nikea atau apa? Konsili Milano. Oh, ya. iya. Pernah dengar Milano? Pernah. Di antaranya itu bahwa kita jadikan saja gitu kan, bahwa kalender Julian ini menjadi kalender Masehi. Di mana satu ke atas itu disebutnya Masehi dari namanya Nabi Isa, dari namanya Yesus Kristus, yang aslinya namanya itu adalah Yehoshua Masihiyah. Nah, Yehoshua Masihiyah. Ini kan Nabi Isa atau Yesus Kristus itu kan bukan orang Yunani, bukan orang Arab, bukan orang, tapi dia bangsa Aramia kan, bahasanya juga bahasa Aramia, sehingga Siti Maryam atau Maria juga ngasih namanya, gak mungkin ngasih namanya nama Yunani, gak mungkin, mesti dalam bahasa Aramia atau Ibrani kuno. Ya, nama aslinya siapa? Nama aslinya itu adalah Yehoshua Masihiyah. Iya, di mana Yehoshua Masihiyah ini bagi orang Yunani itu susah disebutkan, dilafalkan. Akhirnya ditulisnya Iosius gitu kan. Jadi Yehoshua itu jadi Iosius. Akhirnya sampai sekarang keterusan dibaca jadi Yesus. Nah, kemudian Masihiyah itu menjadi diterjemahkan ke Arab menjadi Al-Masih, ya, ke bahasa Aramia menjadi Maseh gitu kan. Ya. Nah, kemudian karena susahnya dipanggillah nama kecil, ada namanya kecil, nama panggilan. Jadi ada panggilannya di bahasa Aramia itu Isomaseh gitu kan, ya, Isomasih. Nah, kemudian di dalam Arab menjadi Isa, Iso itu jadi A, Isa Al-Masih. Waduh, begitu ternyata ya. Itu karena kan Arabia sama
Yahudi atau dengan Aram itu kan saudara kandung. Iya, masih. Nabi Ibrahim itu punya anak yang sulung bernama Ismail, melahirkan bangsa Arabia. Arabia. Kemudian Nabi Ishak melahirkan bangsa Aramia. Nah, gitu kan. Berarti ini ada istilahnya pembauran budaya, ada culture dan akulturasi bahasa. budaya. Iya, akulturasi budaya. Oke. Nah, itulah dimasukkanlah oleh Justinian itu, sehingga muncullah yang namanya Masehi tadi. Anno Domini. Nah, ada istilah Anno Domini, artinya Masehi dan sebelum Masehi. Before Christ, BC. Ya, BC dan Masehi. Kalau BC itu before Christ atau before century sebenarnya, Bang? Before Christ. Karena kan atau beberapa kalau bahasa Inggrisnya ada yang namanya CE, Common Era. Nah, Common Era, ya. Common Era itu plus, kemudian ke belakangnya Before Common Era, BCE. Nah, Before Common Era yang ke belakang, atau BC itu sama dengan sebelum Masehi. Jadi CE sama dengan Masehi gitu kan. Nah, ini ternyata bahwa kalender yang dibuat, yang sudah disempurnakan oleh Julius Caesar, ternyata itu bukan persis 1 tahun itu 365 seperempat 6 jam. Ternyata menjadi 365 5 jam, 5 jam 52 menit sekian detik gitu kan, masih kurang. Kan. Jadi tidak 6 jam persis, sehingga setiap tahun itu akhirnya menjadi kurang 4 menit kurang, gitu kan. Ada kekurangan 4 menit. Nah, tapi ini kan sudah tidak terlalu banyak untuk penyusunannya, nggak terlalu berat. Akhirnya yang dari Justinian ini meninggal, dilanjutkan sama yang kekurangan tadi, yang kekurangannya yang tadi harusnya kan 365 6 jam, ternyata nggak sampai 6 jam, 365 5 jam sekian ini ada kekurangan. Nah, ini dikoreksi sama Paus Gregorius ke-13. Nah, dikoreksi oleh Paus Gregorius ke-13, dibantu oleh beberapa ahli. Nah, sehingga kalender Masehi yang tadi diawali dirintis oleh Kaisar Justinian itu dengan Denis pendek itu disempurnakan oleh Paus Gregorius ke-13, dan di tahun 1582 Masehi ya, kalender itu diresmikan berlaku bagi seluruh dunia. Bukan, bagi seluruh umat Katolik. Umat Katolik yang ada di Roma atau khusus seluruh dunia, Eropa saat itu, seluruh Eropa. Protestan kan belum lahir. Ya. Kemudian kan ini kayak Spanyol, Portugis itu kan mereka adalah Katolik. Nah, ini dibawalah pada saat dia melakukan penjajahan ke beberapa negara Asia, sehingga kalender itu menjadi tersebar. Nah, kemudian oleh Paus Gregorius ke-13 itu diresmikan saja. Ini berlaku untuk seluruh negara yang beragama Katolik. Tapi pada akhirnya kalau negara semakin besar, jadi diberlakukanlah ke seluruh dunia. Contohnya Belanda ke sini kan, Belanda akhirnya dengan terpaksa kita negara jajahan harus mengambil kalender dari sana, dari Eropa. Meskipun pada kenyataannya kita punya kalender sendiri gitu kan. Ya. Kalender lokal kita. Kalender lokal itu karena mereka pemenang perang gitu kan. Jadi ceritanya demikian. Tapi gitu kan, semuanya melupakan itu. Ini disempurnakan angkanya, semuanya disempurnakan, tapi lupa merubah nama. Terlena. Nah, apa yang dilupakan itu namanya masih nama-nama dewa pagan, dari mulai Maret, April, Mei, ya. Maret, April, Mei, Januarius, Pebrus. Ya. Jadi Pebrus itu artinya dewa untuk yang meruat, dewa penyucian. Ya. Kalau Januarius itu Janus, dewa muka yang bermuka dua. Kayak topeng. Iya, depan belakang. Yang satu menghadap ke depan, masa depan, yang kedua menghadap ke belakang. Masa lalu, masa depan ketawa, senyum, masa
Lalu dia bersedih. bersedih. Nah, itu ceritanya demikian. Itu nggak dirubah. Berarti masih menganut nama-nama pagan. Oke. Kemudian dari mulai September, Oktober, November, Desember juga tidak dirubah. Ya, tidak dirubah. Mestinya kan kalau kalau seandainya bulan ke-9 itu adalah November, gitu kan? November itu menjadi bulan ke-11 kan? Harusnya dia November itu bulannya kan bulan ke November itu 9 Nawa, iya. Nova. Ya, Iya, Nova, ya. ya Nova. Desember 10, tapi itu gak dirubah. Mestinya antara fakta dengan nama bulan itu artinya harus cocok. disinkronkan. Iya. Kalau memang Desember ini 12, kenapa bulan Desember tidak dirubah gitu kan? Nah, itu namanya nanti ada politik kebudayaan gitu kan. Sampai tanggal 1 bulan 1 Masehi itu dianggap sebagai titik kelahiran Nabi Isa juga itu. Semuanya ada hubungannya dengan masalah strategi dakwah, strategi penyebaran agama. Wajar itu kan, gak usah dipermasalahkan itu kan. Nah, ini kemungkinan menurut Abah gitu ya. Karena Abah baca di Encyclopedia Americana Britannica, Encyclopedia Early Christianity ya. Itu semuanya mengatakan tidak ada satupun yang tahu persisnya kapan Yesus Kristus dilahirkan. Ya. Tapi bagi orang yang meneliti Alkitab, ya, bagi orang-orang yang meneliti Alkitab, jelas sekali bahwa Nabi Isa itu dilahirkan ya, pada saat ada 2 peristiwa yang penting. Ada penanda. Yang pertama adalah pada saat diadakannya sensus penduduk oleh kaisar. Ya, sensus Kaisar Agustinus. Sensus penduduk, sehingga masyarakat terus berbondong-bondong ke kota ya, untuk melakukan sensus untuk keperluan logistik dan peperangan militer dan logistik lah gitu kan itu. Nah, itu kalau seandainya berbondong-bondong ke kota berarti kan itu bukan musim dingin. Iya juga ya. Ya bukan musim dingin, gak mungkin lah musim dingin jalan jauh-jauh ya, jalan yang begitu jauh, gak mungkin. Nah, kemudian yang kedua pada saat Nabi Isa, Yesus Kristus, Yehoshua Masihiyah itu dilahirkan, itu kondisi alam itu terang benderang, bintang-bintang gemerlapan. Kemudian para gembala mengembalakan domba-dombanya, kawanan domba, bahkan bergantian berjaga di malam hari gitu kan. Sehingga ada beberapa para ahli-ahli dari bapak-bapak gereja itu menghitung. Jadi kemungkinan besar ya, momentum akhirnya memang diakui bahwa Nabi Isa itu tidak lahir di musim dingin, tidak lahir di tanggal 25 Desember. Itu bukan kata Abah, ini Abah baca ini. Abah baca di ensiklopedia itu gitu kan ya. Nah, tapi kenapa kok masih diberlakukan sampai sekarang menjadi 25 Desember? Ya ini masalahnya politik, strategi ya. Strategi kayak orang Islam ada strategi di dalam penyebaran agama ya. Seperti wayang ya. Sebetulnya itu adalah budaya Hindu. Tapi dipakai oleh agama Islam untuk menyebarkan agama Islam, sehingga orang-orang Hindu itu wah ternyata Islam itu menyenangi wayang juga gitu kan. Islam ini menyenangi dewa-dewa kami juga gitu kan ya, sehingga mereka itu berbondong-bondong setiap ada para wali pagelaran wayang, mereka merasa senang. Ini berbondong-bondong masuk Islam. Ini juga sama gitu kan. Karena tanggal 25 Desember itu adalah hari raya yang berlaku di Eropa untuk pagan, hari raya orang Romawi. Jadi para pemimpin agama Nasrani saat itu dia mengambil sikap yang bijak. Itulah jangan dirubah, karena mereka kan baru masuk Katolik ya. Sehingga mereka jangan sampai ngambek pundung gitu kan ya. Jadi anggap saja itu sebagai tanggal 25 Desember itu menjadi hari kelahiran Nabi Isa sebagai matahari agung yang melebihi daripada si dewa pagan dewa Mitra itu. Dewa matahari itu. Jadi yang Abah baca gitu kan itu mungkin dari pihak agamawan yang lebih tahu, tapi Abah pernah baca demikian. Nah, sehingga dengan adanya itu mereka tertarik karena
tradisi mereka yang sudah berlangsung ratusan tahun itu Iya. tidak dihilangkan begitu Merasa saja. dihargai. Merasa dihargai. Respect Ya, lah. respect. Aja berbondong-bondong lah mereka. Gitu. Berbondong-bondong masuk Kristen, Katolik. masuk Katolik. Iya. Ya, karena Protestan belum ada Belum kan. ada. Iya, Iya. Termasuk bahwa ternyata bulan-bulan dewa-dewa mereka juga yang dihormati oleh mereka, dewa Maret, dewa April, April. itu gak dihapus oleh mereka itu kan ya. Masih ada sampai sekarang. Dihargai gitu kan. Sehingga dipakailah sampai sekarang gitu kan. Ya, sama halnya mungkin di Islam itu sembahyang yang artinya menyembah dewa Iya. masih dipakai Beberapa untuk mengganti istilah sholat sebagai iya. demikian. Jadi kalau utama itu kan masalah budaya gitu. Masalah budaya. Masalah budaya nggak usah nggak usah dipertentangkan ya. Yang jelas itu adalah kesepakatan bapak-bapak gereja supaya mereka-mereka yang baru memasuki konversi dari agama pagan kepada agama Katolik itu merasa dihargai, merasa diorangkan gitu kan. Dan mereka tidak ngambek gitu kan, merasa dihargai ya, akhirnya dipakailah gitu. dirangkul gitu, dirangkul. Oke. Nah, Bah, ini kan berarti panjang banget nih. Untuk mengubahnya juga nggak mungkin lagi kan? Maksudnya ya Desember udah top of mind, nempel di otak kita itu udah bulan 12 kayak gitu. Dan kalau dari sisi agama Nasrani juga itu jadi suatu penanda Hari Raya Natal. Kalau kita tadi tarik ulur sejarah, itu hari raya perayaan orang-orang Eropa lah, karena kan. Nah, ditarik mundur lagi ke bulan Maret, yaitu momentum perubahan dari musim semi ya tadi ya, Bang? Dari musim dingin ke musim semi gitu kan. Nah, berarti ini kan istilahnya ada benang merahnya nggak sih, Bang? Maksudnya kalau aku lihat biar istilahnya biar merasa akhir tahun disambut dengan meriah. Kalau melihat tadi dewa si Janus depan belakang melupakan masalah lupakanlah masa lalu, lihat masa depan. Masa depan gitu kan ya. Berarti ya bapak-bapak gereja atau siapapun lah itu yang membuat kesepakatan ini ada positif juga ya. Sangat positif itu. Karena kalau seandainya itu tidak dilakukan, kita nggak tahu. Kalau itu tidak dilakukan, agama Nasrani ya tidak sampai sebanyak hari ini. Mungkin orang-orang Eropa masih pagan lah ya. Masih pagan, tapi karena mereka merasa diwongkan, dihargai ya, akhirnya kan agama Nasrani menjadi terbanyak di dunia sekarang gitu kan. Seluruh Eropa beragama Nasrani. Kemudian nomor 2 kan Islam sekarang. Islam. Jadi kalau Protestan sama Katolik dijumlahkan itu lebih dari 1,7 miliar atau 1,8 miliar. Muslim menjadi 1, sekian, 1,2 atau 1,3 miliar. Nah, ini pun orang-orang Muslim melakukan hal yang sama. Karena kalau tidak dilakukan politik kebudayaan yang tadi wayang, masalah kesenian, bondang, masalah bentuk-bentuk lagu yang masih ketinggalan zaman-zaman agama sebelumnya, itu kalau diberantas habis disikat dengan radikal dan kekerasan ya, akhirnya mereka tidak simpati. Ini kan untuk beri simpati. Sampai akhirnya kan di masjid juga ada bedug kan. Itu tinggalan masa-masa lalu di zaman Buddha dulu kan, beragama Buddha. Tapi kan oleh para wali itu tidak dibasmi. Wayang juga terus dipakai. Malahan wayang itu dipakai media sebagai penyebaran agama Islam. Sehingga sekarang Indonesia populasi muslimnya terbanyak di dunia. Karena pemakai strategi penyebaran agama yang halus, bijaksana, tidak radikal, tidak memakai kekerasan, mengutamakan kasih sayang. Mengutamakan kasih sayang. Yang ada di hati mereka itu bagaimana mereka merasa dihargai, kemudian diperlakukan dengan kasih sayang, diperlakukan dengan halus, sehingga mereka merasa simpati. Berbondong-bondonglah orang-orang yang tadinya tidak beragama Islam, berbondong-bondong masuk menjadi agama Islam. Dan itu mewujudkan fakta bahwa Indonesia muslimnya terbanyak di dunia. Oke, Bah, tadi penjelasan Abah ini sangat panjang. Kita ngobrol tentang penanggalan sebelum Masehi sampai Masehi,
drama-dramanya kayak gitu kan, konflik-konflik internal dari berbagai macam kaisar. Nah, maksudku aku pengen bertanya kayak gini, Bah. Ini kan udah berlangsung lama ya. Udah hampir ratusan tahun, bahkan puluhan ribu tahun bisa dibilang kayak gitu kan. Saya juga sebagai generasi sekarang juga akhirnya tercerahkan nih atas penjelasan dari Abah sendiri. Pengen satu kali nanya deh, Bah. Apakah penanggalan ini akan terus kita pakai selamanya? Atau akan ada perubahan nih di masa depan setelah kita mengetahui sejarah seperti ini? Itu Abah gak bisa jawab. Gak bisa. Yang jelas itu kembali lagi kepada kebenaran insani, kebenaran karena kesepakatan, kesepakatan bapak-bapak gereja dalam menentukan tahun Masehi. Nah, ditambah lagi dengan fakta yang ada dihubungkan dengan kebenaran ilmi yang ada di buku-buku yang Abah baca. Abah kan baca di Encyclopedia New Catholic ya, Encyclopedia New Catholic. Kemudian ada yang namanya Encyclopedia of Early Christianity. Berarti ada referensi-referensi ya, ada New Catholic of Encyclopedia. Tambah lagi ada baca yang Abah baca itu dibaca Daily Life in the Time of Jesus. Kemudian Abah baca Injil juga di Lukas 2 ya, ayat 1 sampai 3, Lukas 2 ayat 8 ya, masalah peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ada dua peristiwa yang terjadi pada saat menjelang kelahirannya Yehoshua Masihiyah itu kan, Yesus Kristus itu. Abah hanya baca aja. Yang lain mungkin lebih banyak punya referensi, apalah artinya kita gitu. Kita hanya ya remah-remah ya, hanya remang-remang aja, nggak punya remah-remah rempeyek, ya, nggak punya kewenangan untuk berubah itu kan. Iya. Oke. Jadi teman Abah yang menyaksikan video ini semoga bermanfaat. Kalau misalkan memang ada hal-hal yang perlu dikaji ulang lagi atau kalian mau bertanya lagi supaya lebih mendalami, silakan komentar. Nanti biar Abah bantu, atau mungkin kalian punya, wah kayaknya ada undang nih narasumber ini yang cocok untuk ngebahas ini gitu ya, Bah, budaya ini segala macam. Ada yang lebih hebat. Betul, nggak apa-apa, di-mention aja. Siapa tahu nanti dari tim kita akan menghubungi narasumber tersebut untuk duduk di sini dan ngobrol bersama. Di atas langit ada langit, tapi di atas meja ada bakwan goreng. Demikianlah pembahasan kita di Telaah Abah mengenai tahun Masehi. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi tambahan wawasan buat kalian semua saat ini, kedepannya juga. Kalau misalkan ada salah-salah kata, saya dan Abah juga minta maaf. Kalau ada kekeliruan, tolong nanti dikoreksi di komentar ya, Bah ya. Kalau misalkan kalian berkenan, silakan like, komen, share, dan subscribe akun YouTube Abah Dedi ini supaya semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dan pencerahan-pencerahannya ya, Bah ya. Oke, semoga tayangan tadi bermanfaat buat teman Abah yang menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan saatnya saya Alfredo Siombing dan Abah Dedi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.